Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, menghafalnya, lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini sampai habis, kemudian mensubscribe channel ini, lalu men-share kepada orang lain. Allah jadikan orang-orang yang sukses hidup di dunianya. Kalau dia banyak hutang-hutangnya cepat lunas, kalau dia punya hajat-hajatnya cepat terkabul, dan nanti di akhirat akan berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca hadis Sahih Bukhari, yaitu hadis nomor 10. Rasulullah dalam hadis nomor 10 ini, Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Saya ulangi sekalian baca sanadnya. Hadis nomor 10 kitab Sahih Bukhari. Haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safari wa Ismaila nganis Syafi'i an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma naha anhu ma nahallahu anhu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Qala Abu Abdullah wa qala Abu Muawiyah haddatsana Dawud ngan Amir qala sami'tu Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Abdul A'la an Dawud ngan Amir an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Adam bin Abi Iyas meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Abi Safar, dan Ismail dari Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amru dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, seorang muslim adalah jika kaum muslimin merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Sementara muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Abdullah Al-Bukhari berkata, Abu Muawiyah berkata, Dawud meriwayatkan kepada kami dari Amir, ia berkata, aku telah mendengar Abdullah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abdullah A'la berkata dari Dawud, dari Amir, dari Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 10 ini tercantum juga pada hadis nomor 6484. Ya, ini salah satu hadis yang bisa dibilang masyhur di kalangan kita para pelajar. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa orang Islam itu? Orang Islam adalah orang yang apabila kaum muslimin selamat dari tangan dan lisan. Wal muhajiru, siapakah orang yang berhijrah itu? Kan begitu.
Orang yang berhijrah adalah wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah atau muhajirin adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita sama-sama pahami ya. Orang Islam, setiap orang boleh mengaku Islam, setiap orang boleh mengaku Muslim. Tetapi umat Islam itu ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang tidak sempurna. Siapa yang sempurna? Tentu yang sempurna hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia pilihan Allah dan sebagai kasih Allah dan sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi orang-orang Islam yang mendekati kesempurnaan itu minimal dia memiliki, kalau dalam hadis sebelumnya minimal memiliki sekitar 63 karakter, 63 perilaku. Itu diambil dari hadis bahwa iman itu ada 73 tingkatan, ada 73 jenis atau 63 tingkatan atau 63 jenis. Nah, ini salah satunya adalah apabila orang Islam merasa aman dari gangguan kita. Catat, apabila orang lain merasa iman dari gangguan kita, khususnya gangguan tangan dan gangguan lisan, maka satu poin kesempurnaan Islam kita masuk. Tadi kan ibarat ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ini salah satu dari nomor ini adalah itu keamanan, bahwa kita dianggap tidak membahayakan orang lain. Itu satu poin dalam Islam. Ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, apabila kita dianggap ancaman oleh orang lain, nah maka kita Islam itu pasti belum sempurna. Belum sempurna dalam artian belum memenuhi kriteria Islam sempurna versi hadis. Jadi kalau misalnya iman itu ada, Islam itu ada 63 tingkatan, nah yang tingkatan ini tuh kosong. Tetapi kalau orang lain merasa aman dari gangguan kita, insya Allah kita masuk termasuk iman, termasuk orang Islam yang sempurna. Nah, zaman sekarang itu kan kita hidup bisa dibilang di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Nah, sekarang kita cek. Nah, kalau orang-orang di dunia nyata nih, di sekitar kita merasa aman dari gangguan kita, insya Allah kita masuk orang Islam yang sempurna, Muslim yang sempurna ini 1/63 sempurna gitu, tambah yang lainnya. Emang ada orang Islam yang dianggap mengganggu atau mengancam orang Islam lainnya? Banyak. Contoh di setiap daerah kan ada istilah kata apa ya? Orang-orang yang dianggap mengganggu, orang-orang yang dianggap ancaman. Jadi kehadirannya itu tidak diharapkan. Nah, gitu. Bisa ada orang yang terkenal itu misalnya dia kerja di Jakarta. Nah, ketika dia nggak di daerah kita, ada di Jakarta, itu rasanya daerah kita itu aman, tentram, nyaman. Tapi begitu dia pulang, ya mungkin karena momen-momen tertentu, mungkin mau lebaran atau momen mungkin dia ada kemudian itu, udah pasti kacau nih kalau dia pulang. Kacau dalam artian misalnya di kampung yang tadinya tidak ada mabuk-mabukan, ketika si A pulang kampung jadi ada mabuk-mabukan, karena memang dia biasa mabuk. Bahkan ketika dia mabuk itu tidak hanya dia sendirian, ngajak teman-temannya untuk mabuk. Kadang di pinggir jalan dia mabuk bersama teman-temannya, kadang di pos-pos ronda dia mabuk bersama teman-temannya. Lingkungan kita satu RT misalnya yang tadinya nyaman tanpa adanya gangguan keamanan dari anak muda yang mabuk, jadi ada. Nah, itu contoh. Tetapi itu meskipun dia mabuk, setelah mabuk dia Islam lagi, orang Islam, ya kan? Nah, itu, tapi Islam dia itu tidak sempurna versi hadis nomor 10 ini. Nah, contoh lain misalnya
ada orang di daerah kita bisa aman. Nah si anak tuh lagi pergi keluar daerah. Nanti begitu si anak nih pulang, orang tuh tahu, wah nih kalau dia pulang nih banyak ayam hilang nanti. Loh kok iya gotram. Misalnya dia kalau malam pura-pura ngeronda atau pura-pura apa sambil gotram ngambil telur ayam tetangga atau ngambil sebuah buahan tetangga. Orang tuh pada tahu siang biasa nyolong biasanya itu si anu yang baru pulang. Tetapi apa mau dikata, kita nggak bisa berbuat apa-apa, orang warga sendiri. Apalagi kalau memang anaknya udah anak orang terpandang, susah lagi itu. Nah itu hanya contoh kecil bahwa ada saudara-saudara kita sesama muslim tetapi menjadi ancaman orang Islam yang lainnya. Ya, contoh misalnya kan kalau di daerah kita ada yang katalah si anu mah mulutnya ember, karena itu kan orang yang disebut mulutnya ember itu dengan kata lain orang yang mengancam keselamatan orang lain, dalam artian dia suka ghibah orang lain. Kalau dia itu nggak kaupan istilahnya, tahu urusan rahasia orang lain sedikit ceritakan kemana-mana, iya kan? Ember mulutnya itu biasanya gitu. Itu jadi orang lain itu nggak akan aman. Kita berbuat salah sedikit langsung dia sebarkan. Tukang fitnah istilahnya, mulutnya ember, penyebar hoak kalau zaman sekarang itu kan. Atau apalagi itu tukang ghibah, ada di setiap daerah itu, saya yakin ada. Orang-orang yang telah mulutnya sama ember kan gitu, atau orang lain yang ketelah itu ghibah. Jadi sudah misalnya sebagai tetangga pagi-pagi nih misalnya sudah menjelang jam 10, kita yakin nanti pasti datang nih mau ngerumpi. Yang dilalahnya itu dia dapat aja tuh informasi yang akan dia rumpikan. Ya istilahnya itu sengaja datang ke rumah kita hanya untuk ngerumpi. Dari pagi misalnya nih, kita pagi-pagi dia udah datang nih ke rumah kita ngerumpi. Nanti selesai pindah lagi ke tetangga yang lain, selesai pindah lagi ke tetangga lain. Nah itu pada hal-hal kecil di mana orang lain merasa terancam atau merasa tidak nyaman hidup bersamanya. Itu kalau orang masih seperti itu, berarti kita itu belum sempurna keislamannya. Di sini sebutkan min lisanihi wa min yadihi. Oke. Nah, disebut secara khusus itu maknanya umum. Disebut lisan tidak hanya lisan saja, tetapi sesuatu bahaya, sesuatu yang merugikan yang bisa disebabkan oleh lisan. Seperti dengan kata-kata tadi itu, misalnya dia hibah, awas tuh si anu mah suka mengadu domba, hal tidak, mulutnya ember lah bahasa itu tadi itu. Bahaya mulut, memfitnah sana, memfitnah sini, sehingga terjadi perkelahian. Itu terkadang kita terjadi antara tetangga dengan tetangga itu tidak, istilahnya apa itu, tidak rukun gara-gara mulut satu orang itu basuh. Jadi tidak hanya melulu yang diucapkan saja itu, tapi kemudian tangan pun seperti itu. Tidak berarti di tangan misalnya orang lain itu misalnya ada yang datang kaplok, misalnya ada datang tonjok, nggak hanya seperti itu, tapi hal-hal suatu ketidaknyamanan, ketidakamanan yang disebabkan oleh tangan. Misalnya kan dengan cara menulis, misalnya dia menulis di berita-berita, mulut kita ini seperti ini. Kita menyaksikan banyak orang mulutnya ember di dunia nyata, di dunia maya, yaitu bikin konten yang mencaci maki, yang mengadu domba antara si A dan si B, beritanya hoax supaya terjadi gesekan misalnya seperti itu. Begitupun dengan tangan, tentu kalau contoh yang sederhana ada orang yang suka menempeleng misalnya, ya kan ada di daerah kita. Terkadang itu ada anak, biasanya kaum muda nih, orang yang jika punya masalah itu tempeleng, bawaannya main pukul kan gitu, main kekerasan, di sini keras ada kan. Nah, itu maksud dari tangan itu, tangan secara makna sempit harfiah tangan, tapi tangan dalam makna tidak hanya itu. Misalnya dia itu menganiaya dengan kekuasaannya, misalnya ada pilkades di daerah kita tahu nih, kalau bapak anu jadi kades, misalnya kalau bapak anu jadi
bupati misalnya, atau pada jadi gubernur atau yang jadi presiden, ini pasti kalau ada satu kelompok yang merasa tidak aman. Nah itu contoh begitu, itu termasuk biadih, orang yang membahayakan orang lain dengan tangannya, dengan tanda tangannya, dengan kebijakannya, dengan polisinya. Itu salah satu itu. Nah jadi kalau kita melihat ada pejabat misalnya, ada kades yang membuat kebijakan yang merugikan rakyatnya, apalagi merugikan umat Islam, itu berarti dari konteks hadis ini Islamnya masih kurang sempurna, karena tadi itu orang lain masih merasa tidak. Pun sebaliknya, kalau misalnya ada pejabat, kita senang kalau dia menjabat. Karena apa? Kita merasa terlindungi, merasa terayomi. Kita senang misalnya kalau dia jadi bupati. Karena apa? Kita merasa aman dari gangguan para preman, para pungli dan lain. Ya itu berarti dia itu dalam tanda petik di sini itu keimanannya sudah sempurna, Islamnya sempurna, itu 1/63%-nya itu tadi. Nah itu yang di dunia nyata. Nah tetapi sekarang udah zaman digital, seseorang merasa aman, merasa nyaman itu tidak hanya di dunia nyata saja, di dunia digital pun ada. Kita kalau yang suka berselancar di dunia maya, terkadang kenal channel YouTube A, ini penyebar hoax nih. Judul YouTube B, ini channel radikal ini misalnya. Radikal kanan ada, radikal kiri ada, kan begitu lah. Kita sama-sama tahu, misalnya kalau kita punya dunia digital, ini channel A ini istilahnya penyebar hoax kanan, channel YouTube B ini penyebar hoax kiri. Nah itu kira-kira begitu. Padahal kita sama-sama tahu orang-orang yang berkumpul di channel YouTube kanan ya orang-orang Islam, orang-orang yang berkumpul di channel YouTube kiri ya orang-orang Islam. Jadi sini apa? Orang Islam sini membahayakan orang Islam kiri, orang Islam kiri membahayakan orang Islam kanan. Jadi sama-sama membahayakan. Kalau begitu sama-sama kurang sempurna keislamannya. Kalau yang bagus adalah orang-orang yang berada di channel YouTube kanan membahagiakan atau mengamankan orang yang berada di channel YouTube kiri. Begitu pun sebaliknya, orang-orang yang berada di channel YouTube kiri membahagiakan atau mengamankan yang berada di channel YouTube. Nah itu indah. Kalau bahasa digitalnya itu hoax kan begitu. Ya sekarang jadi kita tahu ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna adalah orang Islam yang orang Islam lainnya merasa aman dari tangan kita, merasa aman dari mulut kita, merasa aman dari konten-konten yang kita Nah, kalau konten kita orang Islam nih, kita lagi ngomongin sama Muslim nih, maaf. Kita orang Islam nih membuat konten yang membuat orang Islam lain merasa terancam. Nah, ini bisa jadi mengurangi kesempurnaan Islam di dunia. Ya tentu setiap orang punya argumentasi, punya alasan. Wah, saya buat konten ini demi kemanusiaan, saya buat konten ini demi kebaikan, saya buat konten ini demi demokrasi, saya ngomong ini demi Pancasila, saya ngomong ini demi keutuhan NKRI dan lain. Tapi yang lupa, kontennya itu sebenarnya menyakitkan orang lain, membahayakan orang lain. Akan sangat indah kalau konten yang dia bikin itu konten-konten positif yang berdampak positif bagi Pancasila, berdampak positif bagi NKRI, berdampak positif bagi sesama Muslim, berdampak positif bagi sesama non Muslim, kan indah. Gak perlu ada keributan, kan begitu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seperti itu. Harus lihat ini. Setiap kali kita mau membuat konten harus selalu ingat, tidak hanya kita harus ingat pada undang-undang ITE, tetapi kita juga harus ingat bahwa ada saudara-saudara kita sesama Muslim atau saudara-saudara kita sesama sebangsa dan senegara Indonesia yang mungkin merasa terancam dengan konten kita. Harus hati-hati, jangan sampai kita membuat konten sekali tetapi mengancam keamanan orang lain ribuan kali, ribuan orang, jutaan orang, udah itu panen
panen apa ya? Kalau di dunia mungkin panen hujatan saja. Kalau nanti di akhirat bertahu aja lebih berat. Beda cerita kalau kita bikin konten positif yang menyejukkan, yang membuat orang lain merasa aman, maka kita akan bikin kontennya sekali tetapi dapat pahala terus ribuan kali, jutaan kali, dari ribuan orang, dari jutaan orang. Mudah-mudahan begitu, Allahumma amin. Dan salah satunya itu seperti konten YouTube BMC ini, sebetulnya saya sebisa mungkin membuat konten yang positif, yang membuat orang lain merasa aman, tidak sebaliknya, kan begitu. Tetapi namanya manusia kadang ada salah dan apa, mohon dimaafkan. Itu di konten digital. Begitupun di acara-acara di televisi, di koran, di apa. Sebetulnya kita bisa ngecek, ini acara gosip misalnya, yang lebih banyak dampaknya meresahkan daripada membangun misalnya. Begitupun podcast yang ada, kan kita bisa menilai, oh ini podcast yang membuat kita rasa aman, oh ini podcast yang membuat kita rasa gelisah, kan gitu. Jadi jangan atas nama perjuangan kemudian mengorbankan orang Islam lainnya. Jangan atas nama lain-lainnya lah kita. Karena semuanya ada aturan, kita ikutin aturan saja, baik aturan Islam maupun aturan negara, supaya dapat hidup berdampingan dengan aman dan sejahtera. Ada ya, kita kan satu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi kita harus, istilahnya kalau kita harus menjadi orang lain tidak merasa terancam oleh kita. Bahkan kita harus menjadikan diri kita melindungi orang lain. Orang lain itu kalau kita merasa terlindungi, merasa tertolong, merasa bahagia, itu tentu tujuan hidup setiap orang di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hijrah, muhajirin, kita kan sama-sama tahu yang namanya hijrah ini asal maknanya itu kan yang populer, orang pindah dari Mekah ke Madinah. Orang yang hijrah ini namanya muhajirin. Itu. Nah, tetapi ada orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk hijrah dari Mekah dan Madinah. Gimana? Itu juga bisa mendapatkan keutamaan hijrah dengan cara meninggalkan larangan Allah. Jadi istilahnya hijrah itu memiliki dua makna, makna lahir dan makna batin. Makna lahir yaitu pindah dari kota Mekah ke kota Madinah pada zaman Rasulullah dulu, dan zaman sekarang yang namanya hijrah mungkin pindah dari suatu daerah ke daerah lain. Tetapi ada makna hijrah yang batin. Apa makna hijrah secara batin? Yaitu meninggalkan larangan Allah. Ini misalnya kan nih Madinah, dia tinggalkan ke Mekah, namanya hijrah. Orang yang hijrah namanya muhajirin, muhajir. Sekarang ini kejahatan nih, misalnya dia tinggalkan menuju kebaikan, nah orang tersebut juga dinamakan muhajir atau dinamakan muhajir. Dengan kata lain, meskipun makna hijrah secara lahir tidak bisa kita raih karena hanya terjadi sekali dulu pada zaman Rasul. Walaupun sekarang ada hijrah secara lahir, itu udah kelas lain lah, udah cerita lain. Tetapi alhamdulillah ada makna hijrah secara batin, ada makna hijrah secara maknawi, yaitu meninggalkan perbuatan yang buruk. Setiap orang yang meninggalkan perbuatan yang buruk, dia bisa mendapatkan status muhajir. Contoh misalnya, kita tahu mabuk atau minuman keras dilarang oleh agama, kita tinggalkan. Nah, ketika kita meninggalkan minuman keras, itulah kita berstatus hijrah. Atau kita tahu zina dilarang oleh agama Islam misalnya, kita tinggalkan. Nah, proses meninggalkan zina itu dinamakan hijrah. Orangnya dinamakan muhajirin. Nah, setiap kita bisa berhijrah menurut konteks atau keberadaan kita sendiri adanya di mana. Contoh, kita yang suka dunia YouTube,
Maka hijrah kita ada meninggalkan membuat konten negatif dan membuat konten yang positif. Nah, kita yang biasa melihat video-video pendek misalnya, baik itu di TikTok maupun di snack video maupun di short maupun channel-channel lainnya, itu kesempatan hijrah banyak banget. Ketika kita melihat konten yang agak negatif, tinggalkan. Konten agak negatif tinggalkan, pornografi tinggalkan, itu apa yang provokasi tinggalkan, hoax tinggalkan. Nah, itu hijrah kita itu hijrah digital. Itu yang biasa di digital, hijrah manawi. Jangan sampai ya yang nggak hijrah gimana? Ada kemaksiatan malah dijalani, ada konten negatif malah terus ditonton. Nah, itu nggak hijrah namanya. Betul apa betul? Betul. Nah, saya kira semua paham ya. Bagaimana caranya menjadi muslim yang baik, muslim yang sejati, muslim yang sempurna? Salah satu caranya adalah jadikan diri kita tidak menjadi ancaman orang. Jadikan orang lain merasa aman dengan keberadaan kita. Nah, kemudian untuk mendapatkan pahala hijrah, kita bisa dengan cara meninggalkan apa yang dilarang oleh. Apa saja? Tentu sesuai konteks Anda. Anda siapa? Anda misalnya sebagai karyawan, yuk tinggalkan hal-hal yang dilarang sebagai karyawan. Apa misalnya mencuri uang majikan, tinggalkan. Bekerja mengurangi waktu kerja, tinggalkan. Anda sebagai karyawan sama, tinggalkan hal-hal yang dilarang. Setiap kita itu berbeda-beda konteksnya. Yang hidup di pedesaan tentu tantangan dan larangannya ada sedikit beda orang yang tinggal di perkotaan, kan begitu. Tentu larangan-larangan yang umum di dalam Islam banyak, larangan bersudi, larangan berzina, larangan ghibah, larangan mengadu domba, larangan hoak, banyak tuh. Tinggalkan larangan-larangan itu supaya kita mendapatkan pahala hijrah. Allahumma amin. Nah, dalam menjelaskan hadis ini, yaitu al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu pensyarah kitab Sahih Bukhari, di Fathul Barinya menuliskan sebuah hadis yang sejenis, yaitu wal mu'minu man amanahun nas. Orang beriman yang sempurna adalah orang yang orang beriman lainnya merasa aman dari itu. Maksudnya sama kayak tadi. Orang iman itu yang sempurna adalah apabila orang lain itu merasa aman dari dia. Nah, kalau orang lain tidak merasa iman dari kita, iman kita belum sempurna. Jadi istilah kata, kalau kita mau jadi orang iman mukmin yang sempurna, maka jadikanlah orang lain itu merasa aman dari diri kita, senang dengan kita, merasa terlindungi. Senang dengan kita, merasa terlindungi, tidak sebaliknya, gitu. Kalau tadi bahasanya al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, sekarang bahasanya al mukminu man amanahul. Orang lain itu merasa aman dari bahaya diri kita. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menukil sebuah hadis yang semakna dengan makna hadis hijrah, itu wal muhajiru man hajara sayyi'at wal muslimu man salima nasu min lisanihi wa yadihi. Muhajirin adalah orang yang meninggalkan keburukan. Kalau tadi pada hadis Bukhari dikatakan orang muhajirin adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sedangkan di sini muhajirin adalah orang yang meninggalkan keburukan. Wal muslimu sama. Kalau tadi bahasanya di sana adalah al muslimun, di sini bahasanya nas. Nas yang dimaksud di sini adalah muslim. Ya, mudah-mudahan cukuplah. Jadi istilahnya sekarang kita akan membaca 3 matan hadis. Yang pertama yang pokoknya, yaitu hadis sahih Imam Bukhari nomor 10, matanya al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dalam menjelaskan hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
juga mengutip sebuah hadis yang sejenis, yaitu hadis wal mu'minu man amanahun nasu. Seorang mukmin adalah orang yang apabila orang lain merasa aman dari gangguannya. Dan juga sebuah hadis al muhajiru man hajara sayyiati wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Muhajir adalah orang yang menjauhi perbuatan buruk, dan seorang muslim adalah orang yang jika manusia merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tak putus-putus saya selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang yang menonton video ini dari awal sampai akhir dijadikan orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dijadikan sebagian dari keluarga besar ahli hadis yang akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.